Selamat datang di kelas IPS bersama Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah pembahasan tadi kita ya, tadi pagi. Cuman Pak Irfan akan buat menjadi video agar kalian bisa mempelajari lagi. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar namanya kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. Anak-anak, seperti pembahasan kita hari Selasa, bahwa kebutuhan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah berdasarkan tingkat kepentingannya, yang kedua adalah berdasarkan waktu pemenuhnya, yang ketiga adalah berdasarkan sifatnya, dan yang keempat adalah berdasarkan subjeknya ya. Nah, yang tingkat kepentingan sudah kemarin, yang ada primer, sekunder, tersier ya. Nah, hari ini kita akan belajar berdasarkan waktu pemenuhnya. Jika ada pertanyaan, Pak Irfan, maksudnya kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhnya itu seperti apa sih, Pak? Nah, misalkan ada nanya kayak gini nih, ya. Seperti anak yang di layar kalian. Nah, bertanya seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu, ya. Harus paham dulu bahwa kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhnya dibagi menjadi 2. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. Ya, ada 2. Kalau misalkan kebutuhan waktu berdasarkan tingkat kepentingannya ada berapa? 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah primer, yang kedua adalah sekunder, dan yang ketiga adalah tersier. Kalau misalkan waktu dibagi 2, kalau kepentingan dibagi menjadi 3. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Nah, kebutuhan sekarang. Jika ada pertanyaan, apakah kebutuhan sekarang itu sangat penting? Jawabannya adalah, oh iya, jelas. Kenapa? Karena itu adalah kepentingan yang sangat mendesak, yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kalau mendesak berarti butuh banget nih. Contohnya apa kemarin? Makan, ya. Nah, Pak Irfan, bagaimana jika kebutuhan sekarang tidak terpenuhi? Pahami bahwa kebutuhan sekarang salah satunya adalah makan atau minum ya, dan minum. Jika kalian sebagai manusia tidak makan, apa yang terjadi? Seperti yang pembahasan kemarin, manusia tidak makan akan lemas, sakit, dan akhirnya meninggal. Ya, jadi kebutuhan sekarang itu penting dan harus terpenuhi bagi seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya, kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan ini tidak sama dengan kebutuhan sekarang, karena kebutuhan yang akan datang untuk pemenuhnya tidak harus dilakukan saat itu juga. Butuh yang namanya perencanaan ya. Seperti lihat di layar kalian, ada gambar apa nih? Gambar koper ya. Ada kamera juga. Ada payung pantai ya. Lalu juga ada pasir dan sebagainya. Ini menandakan bahwa kebutuhan yang akan datang ini lebih juga bisa dikategorikan sebagai liburan salah satunya ya. Berpergian, wisata ya. Nah, contohnya kebutuhan yang akan datang, Pak Irfan kasih contoh dari nama-nama kelas 72 dan 73. Ada Karissa, Aura, Ibrahim, dan Firdaus. Mereka ingin liburan karena sudah pusing nih dengan kegiatan sekolah daring atau sekolah online. Mereka berempat ingin ke Eropa, ya, bukan ke Jogja lagi, ke Eropa. Dan akan membutuhkan biaya yang besar. Maka dari itu mereka harus membuat perencanaan untuk menabung. Ya. Jadi kebutuhan yang akan datang tidak semendesak kebutuhan sekarang, karena butuh yang namanya rencana atau plan. Jadi, ketika Karissa, Aura, Ibrahim, dan Firdaus tidak harus hari ini ke Eropanya, mereka tidak akan kenapa-napa, ya, tidak akan meninggal juga, ya, karena bukan suatu kebutuhan yang sekarang dan bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Kalau kebutuhan yang akan datang berarti masih bisa direncanakan, butuh yang namanya perencanaan. Seperti salah satu contohnya adalah berwisata bersama. Karissa, Aura, Ibrahim, dan Firdaus ini ingin pergi jalan-jalan ke Eropa. Maka, penjelasannya adalah kalian harus bisa membedakan ya. Kalau misalkan berdasarkan tingkat kepentingan itu dibagi menjadi 3. Ada primer, sekunder, dan juga tersier. Kalau kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhnya itu dibagi menjadi 2. Kebutuhan yang sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, membedakannya seperti itu ya. Kalau
sesuai dengan tingkat kepentingan dibagi menjadi 3, kalau sesuai dengan waktu pemenuhnya dibagi menjadi 2. Minggu depan, ya, di hari Selasa dan juga hari Kamis, kalian akan belajar sisanya, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan subjeknya. Oke? Nah, sampai sini silahkan dipelajari kembali dan sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.